Di ujung telepon pemirsa sudah bergabung bersama kami Bapak Ali Fauzi yang merupakan pengamat terorisme. Selamat siang Pak Ali Fauzi. Selamat siang Pak. Baik, Pak Ali Fauzi, ini ada beberapa serangan kemarin dan juga hari ini. Ada menyerang gereja dan juga Mapolrestabes Surabaya yang terjadi pagi tadi. Menurut Anda, pandangan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, Pak Ali? Yang pertama mungkin kita bisa flashback bahwa di tahun 2000 ada juga serangan yang sama terhadap beberapa gereja. Tetapi pada saat itu serangan terhadap aparat kepolisian belum pernah terjadi. Baru di tahun 2010 sampai 2017 serangan-serangan terhadap aparat pemerintah baru terjadi. Maknanya apa? Bahwa yang dipakai oleh kelompok teroris sekarang ini kombinasi antara pola lama dengan pola baru, dan kemudian juga menggunakan orang untuk membawa bom itu dan melakukan bom bunuh diri yang mematikan. Bagi saya ini merupakan fenomena baru tentang pergerakan teroris di Indonesia yang saya pikir cukup berbahaya dan harus ada upaya-upaya dari semua elemen masyarakat. Sementara kalau saya baca di medsos, banyak yang kemudian mengkambing hitamkan Polri, mengkambing hitamkan BNPT, BIN, dan lain-lain. Ini bukan masa yang tepat untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita bisa merapatkan barisan untuk penanggulangan bahaya kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime. Tentu yang perlu saya sampaikan bahwa kita negara sepakat bahwa terorisme extraordinary crime, tentu penanganannya juga harus extraordinary, luar biasa. Mulai dari penangkapan, kemudian pembinaan di lapas-lapas. Setelah mereka di penjara juga harus ada pembinaan yang luar biasa, karena saya yakin mereka yang keluar dari lapas juga belum tentu sembuh 100%. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kemudian juga peran daripada Kemenak harus dihadirkan untuk mengubah mindset mereka selama ini bahwa Indonesia negara kafir, bahwa polisi halal darahnya, wajib dibunuh, dan lain-lain. Ini semua sebuah kesesatan yang perlu dirubah bersama-sama. Bukan hanya mengandalkan Polri, BNPT, tapi semua elemen masyarakat, Pak. Pak Ali Fauzi, Anda tadi bilang bahwa ini merupakan hal baru, tipe serangan seperti ini. Ini berarti tidak ada hubungannya ya dengan jaringan-jaringan yang sudah ada sebelumnya, jaringan-jaringan terorisme? Ya, saya pikir bahwa kelompok ini memang sudah eksis, dan saya yakin bahwa mereka sudah bergerak di tahun 2010 sampai 2017. Artinya bahwa serangan yang dilakukan di Surabaya, di gereja, di Polrestabes itu ada hubungannya dengan serangan-serangan terdahulu. Ada serangan kampung pembunuh diri Kampung Melayu, ada juga serangan yang terjadi di Sarina, sebelumnya di Cikokol, dan lain-lain. Semua ini terhubung. Hanya karena memang orang-orangnya ini baru, jaringan baru yang tumbuh subur sejak tahun pasca tewasnya Nurdin M. Top dan Dr. Azhari yang tergabung di JI, maka kelompok ini muncul dengan dimotivasi oleh pentolan teroris dari Poso, ada Santoso, dan kemudian ada Basri, ada MIT, ada MIP, ada JAD, yang kemudian mereka membuat aksi demi aksi yang cukup mengecewakan kita masyarakat Indonesia. Pak Ali, jika kita melihat pada statement yang diucapkan oleh Kapolri kemarin bahwa ini salah satu ini merupakan jaringan yang berasal dari warga yang baru saja pulang dari Suriah atau ada hubungannya dengan ISIS, apakah Anda bisa bilang setuju dengan pernyataan ini? Ya, bisa saja, termasuk yang pelaku bom bunuh diri di gereja di Surabaya, saya dapat info juga merupakan deportan ISIS dari Syria.
yang susah sesungguhnya di kita di masyarakat Indonesia dalam perspektif penanggulangan tindak pidana terorisme ini masih cukup kontroversi. Bukan penanggulangan, tetapi yang terjadi kemudian masyarakat di dalam memahami aksi teror itu cukup beragam. Saya bisa katakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa apa yang terjadi dahulu dan hari ini itu bagian daripada pengalihan isu, ini bagian daripada operasi intelijen, ini yang cukup menyedihkan. Jadi kalau kita sama-sama ingin supaya penanggulangan terorisme ini lebih mudah, mari kita samakan perspektif kita bahwa mereka ini kelompok yang sangat berbahaya, bukan pengalihan isu, bukan rekayasa, tapi kelompok yang memang sengaja ingin menggunakan NKRI. Saya sudah banyak keliling ke universitas-universitas di Indonesia, tapi kebanyakannya kemudian orang yang sudah bergelar profesor, doktor, dan lain-lain juga masih sama. Mengeneralisir ini semua rekayasa. Ini yang menurut saya cukup miris dan perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat Indonesia supaya perspektifnya sama. Jika sudah sama, maka akan lebih mudah untuk menanggulanginya. Baik, bicara mengenai penanggulangan yang akan dicanangkan oleh pemerintah, Pak Ali Fauzi, ini ada rencana juga untuk mempercepat revisi Undang-Undang Terorisme. Dan ini apakah juga untuk penting bagi Anda untuk cepat diselesaikan, pandangan Anda, Pak Ali? Betul. Ya, tentu yang saya jelaskan tadi karena masih ada kontradiksi terutama di level DPR masih ada tarik ulur tentang revisi undang-undang, dan ini menurut saya sangat-sangat lambat. Nah itu tadi, sebagian mengatakan rekayasa, sebagian mengatakan pengalihan isu dan lain-lain. Perlu adanya payung hukum sebetulnya Bapak. Termasuk juga kemudian tidak ada payung hukum orang yang kemudian dipulangkan dari luar negeri meskipun dia berstatus teroris, meskipun dia berstatus isu, tapi tidak ada pasal yang kemudian digunakan untuk menahan dia terlalu lama. Sehingga kemudian nanti polisi sendiri pun khawatir akan dijerat dengan HAM. Ini pelanggar HAM lah, dan akan jadi masyarakat kemudian mencemooh, menghina dan kemudian menghardik polisi. Payung hukum kita belum jelas, dan kemudian tarik ulur juga di level dewan ini menjadi problem. Maka seharusnya perlu dipercepat tentang RUU itu supaya kedepannya Indonesia semakin jelas payung hukumnya, di mana porsinya, dan kemudian kita masyarakat juga perlu ikut urun rembuk di dalam penanggulangan tindak pidana extraordinary crime ini. Baik, terakhir mungkin Pak Ali bisa disampaikan himbauan Anda kepada pemerintah agar masalah terorisme ini cepat selesai dan juga kepada masyarakat. Ya, terutama kepada para penegak hukum, pada polisi, ya tentu ini bagian daripada gertakan kelompok teror. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, jalan terus, dan kemudian masyarakat ramai harus mendukung program-program pemerintah. Kita samakan perspektif, dan kemudian masyarakat juga terutama di akar bawah harus juga ikut di dalam menciptakan tatanan Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai ke depannya kita diatur dan kemudian negara kita menjadi lumbung padi bagi kelompok violent ekstremis ini. Baik, terima kasih Pak Ali Fauzi, pengamat terorisme yang sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One.